Yo, halo cuy. Kita lanjutin yuk rangkuman alur cerita ReZero Arc 7. Buat yang baru datang, kalian bisa cek playlist buat part sebelumnya. Dan kita langsung aja lanjut ke videonya. Oke, melanjutkan dari part sebelumnya. Abel terus bertanya ke bocah setengah domba yang telah dikalahkan medium, di mana Tanza berada. Abel menegaskan ke semua orang kalau Tanza lah yang merencanakan penyerangan ke kelompok mereka. Subaru yang masih kaget dan bengong meminta penjelasan ke Abel. Dan Abel pun menjawab kalau dahulu kala ras bertanduk mengalami diskriminasi dan penganiayaan dikarenakan tanduknya yang mirip seperti binatang penyihir. Jadi kota iblis Chaos Flame adalah tempat teraman dan juga tempat yang melindungi mereka tanpa pandang ras. Dan karena kelompok Subaru berniat untuk membawa Yornami Shigure sebagai bala bantuan untuk memberontak di ibu kota kekaisaran, akhirnya mereka pun berusaha untuk menghalangi tujuan kelompok Subaru. Ini menjadi yang ketiga kalinya. Jangan harap pada kesempatan keempat. Bocah, di mana Tanza berada? Seolah-olah kalian tidak tahu. Kau harusnya tahu kan? Kalianlah yang menyembunyikan Tanza. Itulah sebabnya kami akan menyerang kalian. Bocah setengah domba itu akan mencekik leher Abel, namun tiba-tiba Louis berteleportasi di hadapannya, mendorongkan telapak tangannya ke dahi bocah tersebut sampai kepala bocah itu terbanting ke tanah dan tidak sadarkan diri. Louis pun berteleportasi lagi di belakang Subaru yang membuat Subaru kaget dan mendorong Louis sampai terjatuh di tanah. Menjauh dariku. Namun karena melihat pakaian Louis yang berlumuran darah, Subaru pun menghampiri Louis kembali dan mengecek lukanya. Namun setelah menggulung pakaian Louis, dia melihat luka Louis sudah sembuh dan tidak ada goresan sedikit pun. Sudah sembuh? Berdasarkan cara bicara mereka, sepertinya mereka benar-benar tidak tahu di mana Tanza berada. Dan entah kenapa mereka malah menuduh kita menculik Tanza. Orang-orang itu berada di luar penginapan sejak awal kan sebelumnya? Nona kecil itu pasti sudah memberi mereka instruksi sebelumnya. Jadi mereka sama sekali tidak melihat Tanza dan keluar penginapan setelah bertemu dengan kita sebelumnya? Kalau dia tidak berada di luar penginapan, aku pikir dia pasti bersembunyi di suatu tempat. Atau aku pikir mungkin Olbart yang telah membantunya. Jadi karena orang tua itu, dia mengutak-atik tubuh kita. Abel pun mendukung pendapat Subaru karena mengingat sifat Olbart yang sangat licik. Dia telah bekerja sama dengan Tanza untuk melukai kelompok Subaru tanpa mengotori tangannya sendiri, yang artinya itu tidak melanggar peraturan permainan. Aldebaran juga ingin segera menghajar Olbart karena kemungkinan naik turunnya emosi atau mental Al itu dikarenakan teknik dari Olbart. Akhirnya mereka pun memprioritaskan untuk mencari Olbart saat ini. Namun karena Abel khawatir seluruh penduduk kota iblis telah berpihak ke Tanza, dia pun berniat menyewa orang asing yang bukan penduduk kota untuk membantu mencari Olbart. Dia akan menggunakan paket yang sebelumnya diberikan Tarita, yang ternyata isinya adalah sejumlah uang yang telah disiapkan Seeker Osman di kota Guaral dan diberikan ke Abel untuk jaga-jaga. Dan tentu saja untuk mencari orang asing di sebuah kedai minuman yang mungkin mereka akan disambut oleh ras bertanduk yang memusuhi mereka. Abel juga perlu kekuatan tempur, dan dia menatap ke arah Louis. Louis-chan, kamu tadi hebat banget. Kok bisa kamu nyembunyiin kekuatan sehebat itu? Tapi makasih udah nyelamatin aku ya. Hihi. Medium pun tanpa ragu mengelus-elus kepala Louis, namun ditahan oleh Subaru. Medium-san, aku pikir kau jangan terlalu dekat dengannya. Kenapa? Bukankah dia telah menyelamatkan kita, Subaru-chin? Ya, itu memang benar, tapi ada apa, bro? Apakah ada masalah? Ceritakanlah pada kami. Kami juga sedikit khawatir di sini. Apa yang sebenarnya kau sembunyikan tentang gadis itu? Subaru pun bingung harus berkata apa lagi karena dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Fakta Louis memiliki kekuatan tersebut adalah karena Louis adalah seorang uskup agung dosa. Dan akhirnya Subaru pun memberitahu Al, Medium, dan juga Abel tentang hal tersebut. Louis-chan adalah seorang uskup agung dosa? Bro, lelucon ini tidak lucu tahu. Ini bukan lelucon.
Kau sudah gila membawa seorang uskup kemana-mana? Kau tidak ingat kejadian di Pristella, bro? Walaupun aku dan Ojo baik-baik saja, tapi banyak kenalanmu yang mengalami hal tragis di sana kan? Medium sedikit ketakutan dan Aldebaran sangat marah kepada Subaru. Subaru pun menatap ke arah Apel, menanyakan bagaimana pendapatnya tentang Louis. Aku tidak tahu bagaimana negara lain menyikapinya, tapi di Kekaisaran, siapapun yang melayani penyihir dengan alasan apapun akan dieksekusi. Louis! Louis pun menanggapi panggilan Subaru dan dengan sikap memeluk tubuh Subaru kemudian melompat tinggi, kabur meninggalkan Apel, Medium dan juga Al. Hey bro, kembali ke sini. Louis-chan, Super Chin. Sialan, Apel dan yang lainnya. Subaru sendiri masih bingung dengan keputusan yang telah diambilnya. Namun, melihat reaksi semua orang yang memusuhi Louis, dia tidak punya pilihan lain. Al, Medium, dan Apel sempat mencari Subaru untuk beberapa saat, namun hasilnya nihil. Al benar-benar tidak bisa meninggalkan Subaru bersama seorang uskup yang berbahaya menurutnya. Medium masih kebingungan. Dia merasa khawatir namun juga merasa lega secara bersamaan karena tidak perlu berhadapan dengan Louis lagi. Namun Apel berkata jika prioritas mereka adalah mencari Olbart untuk saat ini dan mengendalikan situasi kota. Jadi mereka tidak akan bergabung dengan Subaru untuk sementara waktu. Sementara itu Subaru dan Louis yang berhasil kabur dari Apel dan yang lain sempat dikejar oleh penduduk kota yang memusuhi mereka. Namun dengan kekuatan Louis, mereka dihajar dengan gampang oleh Louis. Sampai-sampai Subaru khawatir kalau Louis akan membunuh mereka. Dan Subaru pun menasihati Louis agar tidak berlebihan. Baiklah, kita sembunyi dulu. Mungkin Apel tidak akan mencari kita dan memprioritaskan untuk menemukan Olbart-san. Jadi, haruskah kita bergabung dengan Taritasan? Dia dikejar banyak orang di kota asing. Tidak. Itu ide buruk. Apel juga akan mencari Taritasan pastinya. Dua orang anak kecil berkeliaran di sebuah kota asing. Nampak seperti anak hilang yang kebingungan. Louis, kalau kamu gak mau mati, tetaplah dekat denganku. Aku juga gak mau kamu mati sekarang. Kita akan mencari Olbart untuk sekarang. Aku akan berusaha sebaik yang aku bisa. Dan di sini pun Subaru dan Louis terus-menerus berkeliling kota. Tapi mereka terus-terusan dikejar oleh penduduk yang memusuhi mereka. Subaru menyuruh Louis untuk lari daripada melawan mereka karena dia takut Louis bisa membunuh mereka. Dan Louis pun menuruti Subaru. Saat mereka terdesak, tiba-tiba ada seorang pemuda yang memanggil mereka di ujung jalan. Kalian berdua kesini. Hah? Kalian dikejar ya? Dari kelihatannya orang-orang itu serius banget. Hei kau di sana. Ada dua anak yang pergi datang ke sini. Apa? Kau berbicara denganku? Oh, maaf, tapi aku cuma beristirahat sebentar di sini. Dan aku pikir aku tidak melihat mereka. Apa muatan di gerobakmu itu? Menurutmu itu apa? Aku ini pedagang seperti apa ya? Ras bertanduk itu pun menggulingkan tong-tong yang berada di gerobak untuk memastikan tidak ada yang bersembunyi di gerobak itu. Dan ya, tidak ada apapun di dalam gerobak itu. Setelah orang bertanduk itu pergi, pemuda itu pun melihat ke kolong bawah gerobak dan menemukan Subaru juga Louis tengah bersembunyi berpegangan di roda gerobak tersebut. Wow, kau benar-benar tidak bersembunyi sembarangan di gerobak ya. Kalau kau bersembunyi di sana pasti kau sudah tertimpa tong-tong itu sekarang. Kurasa itu keputusan yang bagus. Ya, tapi kenapa kau membantu kami? Kenapa aku membantu? Kenapa ya? Bagaimana dengan aku tidak tahan melihat anak-anak dikejar? Jika kau mengatakannya sebagai bagaimana dengan itu pasti kau hanya mengarang. Ketahuan ya. Kau. Oh, maaf. Nama saya Upilk. Aku tahu kau meragukanku, tapi aku tidak bisa berbuat banyak tentang itu. Satu-satunya alasan aku membantu kalian adalah karena aku pikir itu ide yang bagus. Terima kasih atas bantuanmu, Upilk-san. Kami sedang buru-buru, jadi selamat tinggal. Hei, tunggu dulu, sebentar. Jangan terlalu singkat. Ayo saling membantu. Menurutku semangat gotong royong itu luar biasa. Indeks parameter orang dewasa berbahaya Subaru pun aktif. Upilk-san, apa ada yang ingin kami bantu untukmu? Oh, tidak. Maksudku, semangat gotong royong itu cuma keceplosan. Hahaha. Wow, suasananya lebih dingin dari yang kukira. Baiklah, karena itu ayo kita ngobrol serius sebentar. Upilk pun membungkukkan badannya dan mendekatkan wajahnya ke Subaru. Subaru yang agak ketakutan pun menelan ludah. Louis yang menyadari ketakutan Subaru pun mendorong pipi Upilk menjauh dari Subaru. Ups,
Dia benci aku. Kupikir aku punya reputasi baik di kalangan perempuan, tapi ternyata beda kalau mereka sudah punya temannya. Yubilk-san, sebaiknya kau jangan mencoba membuat Louis marah. Gadis ini, ya, dia lebih kuat dari kelihatannya. Begitu ya, Louis namanya ya. Yubilk pun menjelaskan ke Subaru kalau mereka bertemu di sini adalah takdir dan petunjuk dari bintang-bintang. Mungkin agar Subaru dan Louis berkonsultasi kepada Yubilk. Mendengar kata takdir bintang, Subaru merasa itu cukup romantis, namun kewaspadaannya menolak dirinya untuk berbicara lebih jauh dengan Yubilk. Tapi Yubilk mengancam Subaru jika mereka kabur darinya, dia akan berteriak dan memanggil seluruh penduduk kota untuk mengejar Subaru. Akhirnya tanpa ada pilihan lain, Subaru pun menuruti semua keinginan Yubilk. Yubilk meraih tangan kiri Subaru dan bertindak seperti meramal Subaru. Setelah itu, Yubilk melepaskan tangan Subaru dan berkata, Jawaban yang kamu cari sudah ada di dalam dirimu. Subaru pun tercengang mendengar itu dari Yubilk. Oh, mungkinkah itu terdengar tidak familiar? Bukannya itu tidak, hanya saja aku tidak begitu mengerti artinya. Entah kenapa saat itu ada sebuah tarikan di hati Subaru dan Tiba-tiba Subaru pun terpikir, jurang dengan pemandangan yang indah. Kurasa aku sudah menemukan jawabannya. Konsultasi itu mungkin berhasil. Yubilk-san, terima kasih untuk semuanya. Ayo berangkat, Louis. Yubilk-san, aku tidak akan menjelak-jelakanmu, jadi kembalilah ke rumah orang tuamu, dan agar kamu tidak terlibat bahaya, jaga sikapmu dan berhentilah menipu orang. Subaru dan Louis pun segera lari meninggalkan Yubilk sendirian. berhenti menipu orang, itu agak kasar. Aku benar-benar tidak tahu apa yang diinginkan bintang-bintang, meskipun itu adalah tugas seorang pengamat bintang. Oke, segitu dulu kayaknya kali ini cuy. Kita lanjutin part selanjutnya, oke?